Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video presentasi kami. Sebelumnya kami dari kelompok 4 dan pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang proyek UAS mata kuliah analisis perancangan sistem informasi. Sebelum memulai presentasinya, saya akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Ibrahim Maulana. Kemudian ada rekan saya, Muhammad Rehan Wahyu Firdaus. Lalu ada Muhammad Fikri. Kemudian ada Muhammad Zulfahmi. Dan yang terakhir, Wanda Yudia Devara. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan proyek UAS dari kelompok kami. Ya, untuk pembahasan yang pertama adalah ada pada bab 1.1, yaitu latar belakang masalah. Menurut Simargolang dan Nasution tahun 2018, usaha laundry merupakan sebuah bisnis yang berkaitan dengan pelayanan jasa pencucian dengan mesin cuci maupun pengering otomatis dan cairan pembersih serta pewangi khusus. Salah satu bisnis laundry yang kami temukan yaitu adalah Afifah Laundry Laladon yang berada tepat di Jalan Raya Laladon dan tempatnya sangat strategis. Namun di masa yang serba teknologi dan serba canggih seperti zaman sekarang ini, Afifah Laundry Laladon belum memiliki sistem informasi dan masih menggunakan cara manual dalam pencatatan data-data pelanggan maupun data-data pesanan yang akan diarsipkan di buku catatan. Dari hal tersebut, kita menyadari bahwa seharusnya dari bisnis ini masih bisa dikembangkan dalam sistem informasinya. Maka dari itu kami mengambil judul makalah atau judul proyek kelompok kami yaitu pelayanan sistem informasi jasa laundry pada Afifah Laundry Laladon. Selanjutnya, untuk landasan teori yang kelompok kami gunakan yaitu yang pertama, pengertian sistem menurut Rosa dan M. Salahuddin tahun 2014, yaitu sistem adalah kumpulan komponen yang saling terkait dan mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Terus yang kedua, landasan teori yang kami gunakan yaitu pengertian analisa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima tahun 2017, yaitu analisa adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya. Ya, lanjut ke bab 1.2, ada permasalahan pada sistem. Yang pertama adalah sulitnya mencari data-data pelanggan dalam sebuah buku. Ini menjadi satu masalah ketika pegawai akan merekap data-data. Pegawai tersebut harus mencari data-data pelanggan di dalam buku-buku arsip yang telah dibuat. Kemudian yang kedua, pembuatan laporan bulanan akan sedikit memakan waktu lebih banyak karena pegawai harus mencari data-data pelanggan maupun pesanan yang ada dalam buku arsip sehingga memakan waktu yang lebih lama. Kemudian selanjutnya proses transaksi yang masih memakan waktu lama karena masih memakai sistem yang manual. Kita lanjut lagi ke bab 1.3 di mana ada deskripsi service. Sistem yang akan kami bangun ini merupakan platform website. Sistem ini menggunakan penyimpanan lokal ataupun cloud untuk menyimpan data-data pelanggan dan data pesanan. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari jasa laundry Afifah dan kemudian efisiensi dalam bekerja. Selanjutnya bab 1.4 yaitu adalah keuntungan yang diharapkan dari sistem ini. Tentunya dalam membuat sistem harus ada keuntungan yang diinginkan dalam sistem tersebut. Nah, untuk yang pertama itu proses pencatatan menjadi lebih mudah dan cepat. Kemudian yang kedua, waktu yang dibutuhkan relatif lebih singkat. Kemudian yang ketiga, tidak lagi menggunakan paper based, jadi tidak membuang-buang kertas. Lalu yang selanjutnya adalah memaksimalkan penggunaan teknologi di zaman yang modern seperti ini. 1.5 Perencanaan aktivitas secara global. Dalam merancang sistem informasi jasa pelayanan pada Afifah Laladon, kami membuat rencana aktivitas secara global, antara lain meliputi 1. Analisa desain sistem.
di mana kami menganalisa bagaimana sistem tersebut akan terbentuk dan seperti apa alur dari sistem tersebut. 2. Perancangan sistem, di mana kami mulai merancang bagaimana sistem tersebut berjalan dan apa saja yang dibutuhkan sistem. 3. Pembuatan sistem, di mana kami memulai pembangunan atau pekerjaan sistem. Yang keempat, ada pengujian sistem, di mana kami akan menguji sistem yang sudah dibuat guna menemukan error atau bug. Yang kelima, penyempurnaan sistem, di mana kami akan merevisi bagian sistem yang masih memiliki error atau bug. Dan yang keenam, implementasi, di mana sistem mulai diimplementasikan dan mulai dipakai. 1.1 Perencanaan aktivitas secara global. Nomor 1, analisa desain sistem. Jumlah hari 10 hari, biaya 2,5 juta. Yang kedua, perancangan sistem. Jumlah hari 10 hari, biaya 2,5 juta. Yang ketiga, keterangan aktivitas pembuatan sistem. Jumlah hari 45 hari, biaya 52 juta. Yang keempat, pengujian sistem. Jumlah hari 5 hari, biaya 2 juta. Yang kelima, penyempurnaan sistem. Jumlah hari 7 hari, biaya 8 juta. Yang keenam, implementasi. Jumlah hari 2 hari, biaya 3 juta. Biaya lain-lain. Jumlah hari 10 hari, biaya 40 juta. Jadi totalnya 89 hari dengan biaya 110 juta. Bab 2, Project Report. Analisa sistem berjalan. Tinjauan perusahaan. Sejarah. Afifa Laundry berdiri sejak tahun 2018 yang merupakan salah satu UMKM yang berbadan hukum CV di bawah CV Global Indonesia. Afifa Laundry sampai saat ini masih terus konsisten dan berkomitmen untuk terus melayani pelanggan di bidang jasa kebersihan, mulai dari laundry pakaian, satuan, kilauan, laundry kilat, dan sebagainya. Berlokasi di Jalan Raya Lado nomor 8, Bogor Barat, membuat lokasi laundry sangat strategis karena berada di jalan utama. 2. Struktur organisasi. Pemilik atau manajer yaitu Ibu Karina. Di bawahnya ada karyawan-karyawannya. Fungsi dari setiap bagian adalah manajer. Dalam hal ini, manajer bertanggung jawab mengawasi serta mengorganisir kinerja masing-masing fungsi maupun pelaksanaan kegiatan proses pencucian di Afifa Laundry. Yang kedua, karyawan. Mulai dari pencatatan laundry masuk dan data pelanggan hingga melakukan pekerjaan laundry dilakukan oleh karyawan. 3. Proses sistem berjalan. 1. Pelanggan datang ke Afifa Laundry, membawa pakaian dan memberikan informasi seperti nama, alamat, nomor telepon. 2. Karyawan menerima pakaian, menimbang pakaian, mencatat jumlah pakaian, lalu menginformasikan biaya kepada pelanggan, serta mencatat informasi ke faktur pembayaran 2 rangkap. Kemudian dicatat kebutuhan transaksi pelanggan. 3. Karyawan kemudian memberikan pakaian ke karyawan bagian pencucian, lengkap dengan catatan data pakaian sesuai yang dicatat di buku. 4. Setelah pakaian selesai dicuci, karyawan akan menandai pakaian pesanan pelanggan dengan catatan identitas yang sesuai catatan yang diberikan oleh karyawan bagian pencatatan. 5. Pelanggan yang datang kembali menyerahkan faktur pada saat pengembalian, menyesuaikan catatan pakaian yang telah dicatat karyawan. 6. Karyawan memberi pakaian dan menerima pembayaran sesuai dengan catatan di faktur. 7. Setelah pembayaran, karyawan memberi keterangan lunas dengan mencatat di buku transaksi pelanggan yang telah melakukan pembayaran. 4. Activity diagram. Saya akan menjelaskan prosesnya. Pertama, pelanggan menyerahkan pakaian kepada karyawan pencatatan. Di sini kardinalitasnya one to one. Lalu karyawan pencatatan menimbang pakaian, menghitung jumlah pakaian, mencatat jumlah pakaian dan pelanggan dan data pelanggan. Di sini kemudian karyawan pencatatan menyerahkan noda pengambilan dan menyerahkan data pelanggan kepada karyawan pencucian. Di sini kardinalitasnya one to many. Lalu karyawan pencucian mendapat data pelanggan, mendapat pakaian untuk di laundry, memproses laundry dan menyelesaikan laundry. Kemudian karyawan pencucian mengkonfirmasi kepada karyawan pencatatan.
Di sini kardinalitasnya one to one. Karyawan pencatatan menghitung transaksi, mencatat nota pengembalian, lalu menyerahkannya kepada pelanggan. Di sini pelanggan mendapatkan nota pengambilan dan membayar laundry. 5. Spesifikasi dokumen masukan dan keluaran. A. Spesifikasi dokumen masukan. Nama dokumen masukan form Afifah Laundry. Fungsi sebagai form informasi untuk diinput. Sumber pelanggan. Tujuan Afifah Laundry bagian pendataan. Jumlah 1 lembar. Media kertas. Frekuensi setiap pelanggan melakukan transaksi. Bentuk lampiran A1. B. Spesifikasi dokumen keluaran. Nama dokumen keluaran. Struk pembayaran. Fungsi sebagai bukti transaksi. Sumber karyawan pencatatan. Tujuan konsumen. Jumlah 1 lembar. Media kertas. Frekuensi setiap pelanggan melakukan transaksi. Bentuk lampiran B1. Analisis kebutuhan sistem. Dalam membangun suatu sistem, tentunya kita harus menganalisa kebutuhan dari sistem tersebut. Berikut analisis kebutuhan sistem pada proyek kali ini. Pertama, halaman customer. Customer bisa login, customer bisa cek pesanan, customer bisa memilih metode pengambilan barang, customer bisa logout. Kedua, halaman admin. Admin bisa login, admin bisa mengelola data customer, admin bisa mengelola data kategori, admin bisa mengelola data transaksi, admin bisa mengelola laporan sekaligus mencetak laporan. Admin bisa logout. Oke, 2.2.1 use case diagram. Di sini ada dua use case diagram ya. Pertama ada yang C-level, ada yang fish level. Pertama saya jelaskan dulu yang C-levelnya ya. Customer melakukan login, cek status, pengambilan, terus logout. Terus admin ini melakukan login, terus mengecek data customer, melihat data kategori, mencek transaksi, mengelola laporan transaksi, dan logout. Nah, yang sebelah kanannya ini fish level use case-nya ya, saya jelaskan. Pertama ada customer melakukan login, terus di-include memasukkan username dan password. Terus setelahnya melakukan cek status, extend sudah selesai atau sedang diproses. Terus customer melakukan pengambilan, extend mengambil di tempat, extend antar jemput, lalu logout. Serta untuk admin melakukan login, terus memasukkan username dan password, include-nya ya. Terus mengecek data customer, mengecek data kategori, mencek transaksi, mengelola laporan transaksi, dan logout. Ini adalah table skenario use case-nya. Use case name, pelayanan jasa Afifah Laundry. Terus requirements, customer dan admin. Goals-nya, customer dan admin masuk ke dalam sistem. Precondition, customer dan admin memasukkan username dan password. Post condition, customer dan admin masuk ke halaman utama masing-masing. Violate and condition, customer dan admin tidak dapat masuk ke dalam sistem. Aktor, customer dan admin. Main flow atau garis miring basic path, customer dan admin melakukan login dan masuk ke dalam halaman utama masing-masing. Main flow atau basic path yang lanjutannya ya. Yang sebelah kanan masih sama yang di sebelah kiri tadi yang paling bawah. Terus alternative flow alternative flow atau invariant. A1 customer bisa login, A2 customer bisa cek status pesanan, A3 customer bisa memilih metode pengambilan barang, A4 customer bisa logout. Terus invariant B1 admin bisa login, B2 admin bisa mengelola data customer, B3 admin bisa mengelola data kategori, B4 admin bisa mengelola data transaksi, B5 admin bisa mengelola laporan sekaligus mencetak laporan, dan B6 admin bisa logout. 2.3 desain sistem. 2.3.1 desain basis data.
Pertama ada Entity Relationship Diagram atau kita biasa sapa ERD ya. Pertama ada customer melakukan transaksi, kardinalitasnya one to many. Terus admin mengelola transaksi, kardinalitasnya one to many. Transaksi berisi detail, kardinalitasnya one to many. Detail berisi pakaian, kardinalitasnya one to many. Pakaian berisi kategori, kardinalitasnya many to many. Ini untuk atribut, saya jelaskan di LRS ya. Oke, kita menuju poin kedua, yaitu LRS atau Logical Record Structure. Di sini saya menjelaskan detailnya, tapi di gambarnya hanya singkatan-singkatan saja untuk mempersingkat bentuknya ya. Pertama ada tabel customer, ada tabel admin, tabel transaksi, tabel detail, tabel pakaian, tabel kategori. Di tabel customer ada atributnya ID customer sebagai primary key, terus nama customer, pos customer, telepon customer, username customer, serta alamat customer sebagai atributnya. Terus ada tabel admin paling atas ya. Ini ada ID admin sebagai primary key, nama admin, password admin, serta username admin sebagai atributnya. Terus ada tabel transaksi. Di tabel transaksi ini ID transaksi atau di sini ID TR ya sebagai primary key. Terus atribut-atributnya ada ID pakaian, ID customer, ID admin, serta ID transaksi, ada tanggal masuk, tanggal keluar, dan telepon customer. Terus sebelah kanannya ada tabel detail. Di situ ada ID transaksi sebagai primary key juga. Ada ID pakaian, berat pakaian, jumlah item, serta total biaya sebagai atributnya ya. Terus ada tabel pakaian. Di sini ID pakaian sebagai primary key serta ID kategori sebagai atributnya. Dan terakhir ada tabel kategori, ID kategori sebagai primary key-nya, harga dan nama kategori sebagai atributnya. Ke spesifikasi file, ini sesuai semua tabel saya sebutkan ya, berarti agak panjang. Pertama ada spesifikasi file customer, nama file customer, akronim ID customer, tipe file master, akses file random, panjang record 105 bytes, file key-nya ID customer, softwarenya MySQL. Nah untuk ininya tabelnya bisa dibaca ya di gambar. Terus ada spesifikasi file pakaian, nama file pakaian, akronimnya ID_PK, tipe filenya file master, akses filenya random, panjang recordnya 6 bytes, field key-nya ID_PK, softwarenya MySQL. Terus ada spesifikasi file admin, nama file admin, akronim ID admin, tipe file master, akses file random, panjang record 44 bytes, file key-nya ID admin, softwarenya MySQL. Bisa dibaca ya di tabel yang tertera pada video ini. Terus ada spesifikasi file transaksi, nama file transaksi, akronim ID_TRX, tipe filenya adalah file transaksi, akses filenya random, panjang record 39 bytes, field key-nya ID TRX, softwarenya MySQL. Ini agak panjang ya yang spesifikasi file ID transaksi. Terus ada spesifikasi file detail, nama filenya detail transaksi, akronimnya ID_TRX, ID_TRX, tipe file transaksi, akses filenya random, panjang record 39 bytes, field key-nya ID_TRX, softwarenya MySQL. Terus ada spesifikasi file kategori, nama file kategori, akronim ID_kategori, tipe file master, akses file random, panjang record 18 bytes, field key-nya ID kategori, softwarenya MySQL. Oke, struktur kode. 1 ada struktur kode transaksi, panjang kodenya 10, tipenya varchar, bentuknya seperti di atas, XXX 99999999. XXX di awal itu bentuk dari singkatan dari transaksi, 99-nya terus 2, ada bulan, 99-nya lagi tahun, dan 999 di ujung kanan adalah nomor urut. Contoh seperti ini. Contoh ya, di bawahnya ada TRS 0519001.
TRS singkatan dari transaksi, 05 itu bulan, 19 tahun, 001 ada nomor urut. Yang kedua ada struktur kode member. Panjang kodenya ada 9, tipenya varchar, bentuknya seperti ini. Kanan ya. XX singkatan member, 99 itu bulan, 99 tahun, dan 999 nomor urut. Contohnya seperti ini. MM 0519 001. MM singkatan member, 05 itu bulan, 19 itu tahun, 001 dan nomor. Ingin menjelaskan bab 3 penutup. 1. Kesimpulan. Dalam penulisan laporan riset ini telah dijelaskan bahwa untuk membangun sebuah sistem informasi pelayanan jasa pada Avifah Laundry Laladon menggunakan website. Dengan demikian, penulis mengambil beberapa kesimpulan, antara lain: 1. Dengan menggunakan sebuah website yang telah terintegrasikan dengan database, maka proses pendataan barang masuk dan barang keluar dapat dilakukan lebih cepat, mudah, serta akurat. 2. Dengan memanfaatkan jaringan internet, perusahaan dapat melakukan promosi sekaligus pengelolaan data transaksi sistem bisnis sampai pembuatan laporan secara efektif dan efisien. 3. Dengan menggunakan website, perusahaan dapat mengurangi penggunaan paper base sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien dalam segi biaya dan waktu. 3.2 Saran. Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dituliskan di atas, sistem informasi pelayanan jasa pada Avifah Laundry Laladon memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi lebih baik dan lebih lengkap lagi. Selain itu, yang perlu ditambahkan guna pengembangan sistem ini antara lain: 1. Memonitor dan mengembangkan fungsi dari website agar lebih update. 2. Diharapkan untuk selalu melakukan backup file agar meminimalisir terjadinya kehilangan data yang disebabkan oleh virus, malware, atau hal lain yang dapat menyebabkan kerusakan atau kehilangan data. 3. Diadakannya seminar atau pelatihan kepada para karyawan terkait agar dapat mengoperasikan sistem informasi pelayanan jasa ini dengan baik serta optimal. Ya, sekian serangkaian dari video presentasi dari kelompok kami. Kami menyadari betul bahwa presentasi kami masih jauh dari kata sempurna. Jadi untuk teman-teman semua, kalau ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, silahkan boleh diberi komentarnya. Tetap jaga kesehatan di rumah aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.